Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini jatuh tanggal 1 Ramadan. Saya Al-Faqir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan tahun ini menjadi puasa Ramadan yang sangat berkesan buat kita dan memberikan pengaruh yang begitu besar kepada kita, hingga nanti setelah Ramadan ini selesai kita bisa menjalankan semua amalia aktivitas ibadah kita dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad dan kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebab nanti kita akan mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam Jumat ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu yang mana membahas tentang rahmat atau sayang kepada anak kecil atau kepada manusia semuanya atau kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita masuk ke kajian kita pada malam hari ini, saya ingin memberitahukan bahwa nanti selama bulan Ramadan insyaallah kajian online kita ini akan terlaksana pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat dan Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu setiap ba'da asar. Jadi nanti ada selama Ramadan ini kita ngaji seminggu 3 kali lewat Instagram. Insyaallah akan berjalan terus menerus sampai hari kiamat. Dan kemudian sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ini kita niatkan kepada pengarang, yaitu pengarang kitab Al-Adab fi Tablighil Arab. Kemudian kepada orang tua kita, kakak kita, adik-adik kita atau saudara-saudara kita. Semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan, yang mana dengan sehat itu nantinya bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Al-Fatihah ila rum alif hadzal kitab Abu Zakaria Al-Ansari wa Syekhul Walid Al-Hajj Raden Haji Mu'adz bin Haji Mujtaba wa Haja Asmara bin Haji Salam bin Saleh bin Kinai wa Haji Mursal bin Haji Saleh wa Haji Umar bin Haji Saleh wa Haji Ala bin Saimin wa Haji Muhammad Nur bin Haji Gusin wa Haji Adam bin Kinai wa ya Nurul bin Saimin wa Haji Mujtaba kemat Mansur Nur Jaran Muhammad Bakir wa Muhammad Bakir bin Rin Mamak wa Muhammad bin Syarif bin Arifin wa ila Rin Syarif bin Pangeran Sagiri Pangeran Sayyid Solihim wa Furaihim wa ila ruhabaina ummahatina jaddadina wa mamina ammatina khalatina wa ila ruha jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad wa ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Babu takbilil auladi wal ihsan ilaihim.
bab yang menjelaskan tentang mencium anak-anak dan berbuat baik kepada mereka. Hadis yang ke-18 dari kitab Al-Adab fi Tablighil Arab, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan bin Ali wal Aqra'u ibnu Habisin jalisun indahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyidina Hasan bin Ali dan kondisinya Aqra, sahabat Nabi Aqra bin Habis jalisun indahu. Beliau ini duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Aqra bin Habis ini bertanya kepada Rasulullah atau menceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali asyaratan minal waladi." Sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum insanan qat. Tidak pernah satu orang pun di antara mereka yang aku cium. Qala, kemudian Abu Hurairah menceritakan, wa nadhara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Aqra bin Habis tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man lam yarham la yurham." Sesungguhnya orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan pernah disayangi. Nah, ini hadis ini luar biasa. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat sayang kepada anak kecil, bahkan sering mencium anak kecil. Yaitu salah satu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, Rasul pernah mencium Sayyidina Hasan bin Ali. Kemudian ada salah satu sahabat menceritakan dia punya 10 anak, nggak pernah dicium. Jadi punya 10 anak, satu pun nggak ada yang pernah dicium. Sampai Rasul bilang, "Inna man lam yarham la yurham." Sesungguhnya orang yang nggak pernah sayang, orang yang nggak sayang nggak mungkin disayangi. Asalnya gitu. Jadi kalau orang tua atau kita orang yang tidak sayang kepada anak kecil, kelak nanti ketika kita punya anak kita nggak bakal disayang sama orang. Itu logika gampangnya demikian. Hadis yang ke-19, wa an Usamah bin Zaidin, bersumber dari Usamah bin Zaid qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Usamah ini adalah anaknya Zaid. Zaid maksudnya Zaid siapa? Zaid bin Harithah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Usamah bin Zaidin, bersumber dari Usamah bin Zaid qala, ia menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayaquduni ala fakhidhihi wa yaqudul hasana ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadummuna. Jadi Usamah bin Zaid ini menceritakan, kata Usamah, dulu waktu saya kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni, memegang tanganku, kemudian fayaquduni ala fakhidhihi, dia mendudukkan aku di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah bin Zaid ini ditaruh di pangkuannya Rasulullah. Kemudian wayaqudul hasana ala fakhidhil ukhra, kemudian Sayyidina Hasan didudukkan di paha sebelahnya. Sumayadumuna, kemudian keduanya, kata Usamah bin Zaid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk kami. Jadi dipeluk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumayaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma rahamhuma fa inni arhamuhuma." Ya Allah, sayangilah 2 anak ini. Maksudnya adalah Usamah bin Zaid dan Sayyidina Hasan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni arhamuhuma." Aku sesungguhnya sangat menyayangi 2 anak ini. Masya Allah. Jadi sayang sama anak kecil itu emang diajarkan sama agama. Cinta sama anak kecil itu, berbuat baik sama anak kecil itu diajarkan sama agama. Kalau ada anak kecil main, kemudian kita elus kepalanya, kita berikan jajanan kepadanya. Kemudian ada beberapa ulama kita mencontohkan ketika ada anak kecil yang mencium tangannya, kemudian tangannya dicium kembali. Itu salah satu perintah dari Rasulullah SAW. Ini kalau zaman kita sekarang nggak demikian. Sama anak kecil enak. Nggak boleh dengar bocah dikit. Bocah minta jajan dikit, kata berisik banget. Ketemu bocah yang rambutnya rada ngenekin, kita jitakin mulu. Nah ini namanya nggak menunjukkan sifat rahmat. Padahal agama Islam itu adalah agama rahmat.
agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang penuh dengan kecintaan dan kesayangan. Namun ada beberapa orang yang tidak memahami konsep agama, akhirnya mereka ini nggak memiliki rasa sayang kepada anak kecil tersebut. Padahal ulama sendiri atau Rasul sendiri, bahkan agama sendiri menjelaskan bahwa kita harus sayang kepada anak kecil. Karena kita kalau sama anak kecil yang baru umur 2 bulan, 3 bulan, kita gemes-gemes itu. Hadis yang ke-20, wa an Aisyah taqalat, bersumber dari Sayyidah Aisyah, ia menceritakan ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani. Datang kepadaku seorang perempuan, dia memiliki 2 anak. Tas'aluni, dia minta kepadaku. Jadi ada seorang perempuan datang ke Sayyidah Aisyah, dia punya 2 anak, dia minta sama Aisyah. Minta apapun itu. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Tidaklah ia dapati di sisiku kecuali cuma 1 korma. Jadi ketika ini perempuan minta sama Sayyidah Aisyah, Aisyah cuma punya 1 korma. Fa'ataituha iyyaha, tapi Sayyidah Aisyah diberikan korma itu kepada perempuan tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan? Fa'akhadatha, dia ambil itu korma, fasyaqqatha, dibelah itu korma. Baina ibnataiha, diberikan kepada kedua anaknya. Jadi 1 korma dibelah, dua-duanya diberikan kepada kedua anaknya. Walam ta'akul minha syai'an, tapi ini orang tuanya nggak makan sedikit. Summa qamat, kemudian perempuan ini berdiri, fakharajat wa ibnataha, kemudian dia pergi bersama anaknya. Fadakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahadatsuhu hadithaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, kemudian aku ceritakan kisah ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa orang yang diuji, yang diberikan ujian dengan berupa anak, memiliki anak-anak perempuan, bisyai'in dengan sesuatu tingkah lakunya atau apapun itu, fa ahsana ilaihinna, kemudian orang tersebut berbuat baik kepada semua anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan ini akan menjadi penjaga bagi orang tuanya dari api neraka. Makanya ini Masya Allah. Ini kedua contohnya apa? Contohnya tadi di atas diberikan nama Sayyidah Aisyah. Ada perempuan datang bersama 2 anaknya, dia meminta sesuatu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah cuma punya 1 korma saja, kemudian tapi diberikan tetap diberikan sama Sayyidah Aisyah. Kemudian dibelah 2 korma, 1 korma itu kepada 2 anaknya, diberikan 2 anaknya, sehingga orang tuanya nggak makan. Ini yang disebut sama Rasul fa'ahsana ilaihinna, berbaik-baik atau berperilaku baik kepada kedua anaknya. Hadis yang ke-21, wa fi riwayatin, bersumber dalam sebuah riwayat galat, ini sama dari Sayyidah Aisyah juga, ja'at miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'ataituha salasata tamrat. Jadi ada kisah juga, ada sebuah riwayat juga, datang seseorang yang miskin, ibu-ibu miskin, tahmilu ibnataini, dia membawa 2 anaknya, fa'ataituha salasata tamratin. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, aku berikan kepada ini ibu-ibu 3 butir korma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Kemudian ibu-ibu memberikan setiap satu dari kedua anaknya tamrah, 1 korma. Wa rafa'at ila fiha, kemudian disuapin anaknya. Tamratan litakulah, disuapin anaknya dengan korma biar anaknya makan. Fa'ajabat nih, kemudian aku fasta'amat sa ibnataha, tapi kedua anaknya masih minta makan terus. Jadi 1, 2, 3 korma, yang pertama diberikan satu-satu, jadi sisanya tinggal 1 korma. Namun ketika tinggal 1 korma, kedua anaknya tetap minta makan. Apa yang dilakukan sama dia perempuan? Fasyaqqat tamrah,
dibelah itu kormanya, allati kanat turidu an ta'kulaha, yang tadinya satu korma ini akan dia gunakan untuk dia makan sendiri. Akhirnya apa? An ta'kulaha bainahuma, diberikan kepada kedua anaknya. Masya Allah. Tadinya rencananya satu korma ini mau dimakan buat dia, tapi akhirnya apa? Akhirnya dia berikan kepada kedua anaknya. Fa'ajabatni, Sayyidah Aisyah sampai, wah Masya Allah, terkagum-kagum. Ada orang tua yang sampai begini banget. Fadzakartul ladzi sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengingat hal yang pernah aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah aujabalaha bihal jannata wa ataqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mengharuskan bagi perempuan yang model kayak gini nih, mewajibkan ia, diharuskan ia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ataqaha biha minan nar. Maka orang perempuan yang kayak gini yang lebih mendahulukan perut anaknya daripada perut dia, Allah akan ataqaha biha minan nar. Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Kemudian hadis yang ke-22, wa an Auf bin Malik, bersumber dari Auf bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa imra'atun saf'a. Aku bersama perempuan saf'a. Saf'a itu adalah perempuan yang memiliki kulit saf'aul khaddaid, memiliki kulit yang warna kulitnya itu udah hitam kemerah-merahan. Dati mansibin wa jamalin. Ini perempuan memiliki kedudukan, seorang putri atau memiliki keturunan yang luar biasa, keturunan raja atau apapun itu, punya kedudukan pada bangsanya itu. Wa jamalin, punya kecantikan. Jadi perempuan yang punya kedudukan, punya kecantikan, tapi apa yang dilakukan? Amat min zaujiha, dia lebih milih menjadi janda. Kemudian apa? Pahabasat nafsaha ala yatamahu, dia lebih memilih untuk mengurus anak yatim-yatimnya. Jadi ketika bapaknya meninggal kan anak-anaknya ada tuh. Kan kalau ibu bebas lah, dia mau kawin bisa lah kawin lagi. Tapi dia tahan, dia nggak mau nikah lagi, dia milih jadi janda aja. Dia urus semua anak yatimnya, hatta badu au matu kahataini yaumal qiyamah. Sampai waktu kematiannya itu dekat, layaknya seperti dua jari ini. Jadi antara kematian sama hari kiamat itu layaknya seperti kahatain, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dia lebih memilih menahan dirinya menjadi janda untuk mengurusi anak-anaknya yang yatim itu. Ini kalau zaman sekarang mah jauh. Laki meninggal, suaminya meninggal, selesai masa iddah, udah nyari yang baru lagi. Perempuan istrinya meninggal belum 40 hari lakinya udah kawin lagi. Nah ini yang terjadi. Apakah harus demikian? Iya, kalau kita pengen mengikuti sabda Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, mengikuti bagaimana membangun sebuah kebahagiaan yang hakikiyah, yang semestinya, maka ikutilah perintah Rasulullah SAW. Hadis yang ke-23, wa Nabi Hurairah tagala, bersumber dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'in, sebaik-baik perempuan, rakibnal ibila nisa'u Quraisy. Sebaik-baik perempuan yang dapat mengendarai onta dengan sebaik mungkin itu adalah nisa'u Quraisyin. Perempuan-perempuannya orang-orang Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Ini perempuan-perempuan Quraisy ini ahnahu ala waladin fi sigharihi, menjaga anak-anaknya ketika masih kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan dia mengurus semua pernikahan anaknya dengan sendiri. Itu. Jadi saking sayangnya sama anak. Jadi dari kecil diurusin sampai nikah diurusin. Hadis yang ke-24, wa an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, bersumber dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini." Aku bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim itu di sorga layaknya seperti dua jari ini. Seperti dua jari, antara jari telunjuk dan jari manis. Maksudnya apa? Dekat sekali. Sangat dekat. Orang-orang yang mau ngurusin anak yatim sama Rasulullah nanti akan sangat dekat. Ngurusin anak yatim itu Masya Allah, mereka itu sangat membutuhkan perhatian yang lebih. Karena mereka kehilangan perhatian dari kedua orang tuanya atau dari salah satu orang tuanya. Nah, akhirnya dibiarkan dia, akhirnya kejiwaannya itu, hatinya itu lebih condong kepada bermain-main, memiliki watak yang keras. Karena apa? Karena mereka membutuhkan perhatian. Hadis yang ke-25, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu li ahadin, tidak terjadi bagi seorang pun yang talatu banatin, yang memiliki 3 anak perempuan, au ibnatani, atau memiliki 2 anak perempuan, au ukhtani, atau memiliki 2 saudara perempuan, fayattaqillaha fihinna, kemudian dia takut kepada Allah terhadap semua saudara-saudara perempuannya. Maksudnya apa? Dia jaga betul tuh semua saudara-saudara perempuannya. Dia jaga betul tuh 3 anak perempuannya. Dia jaga betul itu 2 anak perempuannya. Wa yuhsinu ilaihinna, kemudian ini orang orang tuanya atau saudaranya yang memiliki saudara perempuan atau anak-anak perempuan, wa yuhsinu ilaihinna, dia berbuat baik, berperilaku baik kepada semua anak perempuannya, illa, kecuali dakhalal jannatah, orang tersebut akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punya 3 anak perempuan, kemudian kita sabar sama semua anak perempuan kita. Punya 2 anak perempuan, tapi kita sabar dengan 2 anak perempuan kita. Kita jaga tuh benar-benar anak perempuan kita. Maka ganjaran untuk orang-orang ini apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang selanjutnya, babu tarahumil khalqi. Bab tentang saling mengasihi sesama makhluk. Hadis yang ke-26, an Abi Hurairah taqala, bersumber dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu ada 100 macam. Jadi Allah menjadikan rahmat jumlahnya ada 100 macam. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'aina, tapi Allah tahan 99 dalam dirinya. Di sisi Allah ada 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, kemudian Allah berikan 1 rahmat di muka bumi ini. Famin dzalikal juz'i, dari sebab 1 rahmat itu, yatarahamul khalqu hatta, dengan 1 nikmat ini, yatarahamul khalqu, makhluk ini bisa saling sayang menyayangi, hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibahu, sampai-sampai kuda mengangkat kakinya, menjauhkan kakinya dari anak-anaknya karena takut mengenai anaknya. Ya, kalau kita perhatikan betul-betul bahwa tidak ada satupun binatang itu yang memakan anaknya. Jadi saking sayangnya, saking 1 rahmatnya Allah yang Allah berikan di muka bumi ini, tidak ada satupun binatang, singa misalkan yang segitu ganasnya, dia tidak pernah makan anaknya. Dengan sebab satu rahmat. Kenapa 99 ditahan? 99-nya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menghadapi hari kiamat. Kenapa demikian? Karena hari kiamat itu yang lebih dahsyat, yang membutuhkan 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua makhluk, semua manusia, semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah tahan 99 ini untuk hari kiamat kelak. Namun Allah berikan satu rahmat di muka bumi, sampai-sampai satu rahmat ini yang Allah berikan, manusia semuanya bisa sayang menyayangi. Nah, namun sekarang ini sifat saling sayang menyayangi itu udah langka. Pergi lagi zamannya COVID-19. Orang gelepak di jalanan kagak ada yang mau nolongin. Belum lama kejadian ada orang meninggal dunia. Lagi dia kuli bangunan, dia meninggal dunia, jatuh kelepok-kelepok, ditinggal lari sama temennya. Pas tinggal lari, akhirnya dipanggil tim medis, dicek apakah dia corona atau bukan. Nggak ada yang berani deketin jenazahnya, nggak ada yang berani. Pas dideteksi ternyata dia negatif corona. Dia meninggal diprediksi karena sebab jantung. Wah, semua yang dengar gara-gara jantung langsung teriak, alhamdulillah. Ini menghilangkan sifat apa namanya? Ya tarahamul khalqu, sifat kasih sayang kepada sesama. Sekarang orang kena begal, ya udah nggak ada yang nguber. Kalau zaman dahulu ada orang kena begal tuh diuber-uber. Ada orang kena kesusahan itu dibantu. Kalau sekarang ada orang kena kesusahan disyukurin. Biar rasa lu, enak lu, kualat lu, wah segala macam. Nggak ngerti sih dibilangin. Akhirnya apa? Hilang rasa peduli, hilang rasa solidaritas antara sesama yang nantinya malah menjadikan orang-orang tersebut nggak peduli kepada orang lain. Hadis yang ke-27, wa anhu, bersumber dari Abu Hurairah juga, qala sami'tu shadiqal masduq sahib hadhil hujrah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Rahmat itu enggak akan dicabut kecuali kepada orang-orang yang celaka, yang emang sudah Allah tetapkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi orang-orang yang akan masuk dalam nerakanya Allah ini enggak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama, enggak punya rasa kepedulian kepada sesama. Karena apa? Ya ini tadi Rasulullah SAW bilang la tunza'ur rahmah. Rahmat itu enggak akan dicabut illa min syaqiyin, kecuali kepada orang-orang yang syaqiyin, yang emang dia celaka, bakalan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-28, wa an Jarir bin Abdullah, bersumber dari Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak peduli kepada sesama manusia. Allah nggak sayang, Allah nggak memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang nggak mau peduli sesama. Karena peduli sesama itu penting. Ini di bulan Ramadan, nggak tahu nih sebentar bagaimana nih. Biasanya di bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang peduli kepada sesama. Di bulan Ramadan banyak orang yang ngebagiin takjil. Di bulan Ramadan ada banyak buka bersama. Namun ketika ada COVID-19, wah ini banyak physical distancing. Akhirnya menjauhkan orang lain, satu orang dengan orang lainnya. Namun dengan physical distancing ini tidak menjadikan seseorang ini jauh daripada rahmatnya Allah, daripada kasih sayang kepada sesama itu. Enggak jauh. Enggak boleh demikian. Mudah-mudahan dengan walaupun ada COVID-19 ini, tetap ada yang namanya peduli kepada sesama. Apa contohnya? Kita berikan sumbangsi kita kepada orang lain. Ada orang yang puasa, dia nggak kerja gara-gara COVID-19. Kita bagi rezeki dari kita kasih dia takjil buat dia bisa buka puasa. Kalau punya rezeki lebih, kasih dia uang biar dia bisa sahur, biar bisa menjalankan puasa dengan kuat. Itu adalah bentuk daripada peduli kepada sesama. Hadis yang ke-29 bersumber dari Abdullah bin Al, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, bersumber dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki rasa sayang itu bakal Allah sayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama.
sayangi semua makhluk yang di muka bumi ini, yarhamkum man bis sama. Niscaya kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-30, wa an Iyad bin Himmar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahlul jannati salasatun. Penduduk surga itu cirinya ada 3. Pertama, zu sultanin muqtasidin, mutasaddiqin muwafiqin. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kekuasaannya itu digunakan untuk kebaikan. Mutasaddiqin, jujur, muwafiqin, sesuai dengan syariat. Yang kedua, ciri penduduk surga itu apa? Warajulun rahimun, seseorang yang rahimun, memiliki sifat kasih sayang kepada sesama. Raqiqul qalbi, dia memiliki hati yang lembut atau peka hatinya kepada sesama. Bikulli dzi gurba wa muslimin, kepada setiap kerabatnya atau orang muslim. Jadi hatinya ini peka, peduli sama sesamanya, ini luar biasa. Yang ketiga, cirinya adalah wa faqirun afifun mutasaddiqun, orang miskin yang afifun, menjaga dirinya agar tidak makan harta haram. Jadi meskipun dia miskin, dia berusaha untuk tidak makan harta haram. Mutasaddiqun, dia benar. Hadis yang terakhir yang ke-31 bersumber dari Wa'anin Nu'man bin Bashir. Bersumber dari Nu'man bin Bashir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadduhihim wa tawasulihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahari." Hadis yang terakhir, perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang mereka, cinta mereka, hubungan mereka layaknya seperti jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada satu jasad yang merasakan kesakitan, tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahari, maka seluruh anggotanya akan merasakan sakit dengan meriang dan begadang. Yang sakit hidung, yang begadang badan. Yang sakit pala, yang deg-degan jantung. Jadi banyak gitu. Muslim tuh kayak gitu. Saling tolong menolong itu luar biasa. Memiliki rasa kasih sayangnya itu luar biasa tinggi. Rasa peduli atau solidaritas kepada sesama itu emang tinggi. Jadi kalau ada seorang muslim yang tidak memiliki rasa peduli kepada sesama, tidak memiliki rasa solidaritas yang tinggi, maka dipertanyakan kemuslimannya. Apakah dia termasuk orang-orang yang syaqiyin, yang celaka, atau orang-orang yang Allah tetapkan dia masuk dalam nerakanya Allah sampai ia tidak bisa merasakan kasih sayang kepada sesama. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah hari Sabtu kita akan lanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-32 halaman 27. Semoga kajian ini yang singkat ini bermanfaat atau menjadi tambahan akhlak kepada kita, agar kita memiliki rasa kasih sayang kepada sesama, agar kita memiliki rasa kepedulian kepada sesama, agar kita lebih peduli kepada anak-anak, kepada anak kecil dan semuanya, yang nantinya akan melahirkan namanya sifat rahmah, sayang, peduli kepada sesama, yang nantinya akan memberikan efek masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.